Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurif Atin, NIM 204105020. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku produsen, yaitu yang pertama, pengertian produksi dalam Islam. Pengertian produksi dalam Islam adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan syariat Islam atau penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya perusahaan air. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan adalah kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai nilai yang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan etika Islam. Contohnya perusahaan mebel. Selanjutnya, khauf adalah kegiatan berbagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Contohnya perusahaan buku pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup produksi meliputi 3, yaitu yang pertama kegiatan produksi, yang kedua proses produksi, dan yang ketiga faktor produksi. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa sih itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Selanjutnya, proses produksi. Apa sih proses produksi itu? Proses produksi adalah merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Ada beberapa proses produksi, yaitu yang pertama, nilai guna bentuk, yang kedua, nilai guna jasa, yang ketiga, nilai guna tempat, yang keempat, nilai guna waktu, dan yang kelima, nilai guna milik. Selanjutnya, faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor produksi alam, yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga, faktor produksi modal, yang keempat, faktor produksi keahlian atau skill. Selanjutnya, berdasarkan tingkat produksinya, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor produksi tetap atau fixed input. Yang kedua, faktor produksi variabel atau variabel input. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan produksi dalam ekonomi Islam adalah tujuan seseorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari maslahah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, motivasi produsen dalam berproduksi. Motivasi produsen dalam berproduksi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan material atau uang secara maksimal dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi yang lain. Yang kedua, produsen adalah seorang profit
sekaligus profit maximizer. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek atau short run profit atau jangka panjang long run profit. Yang ketiga, isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen. Ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Yang keempat, motivasi produsen untuk memaksimumkan keuntungan seringkali merugikan pihak lain sekaligus dirinya sendiri. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Dengan demikian, produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah maximizer, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain. Memang tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Yang pertama, keuntungan kerja dan tawakal adalah keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang, sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Kerja merupakan salah satu cara yang halal thayyiban untuk memperoleh harta atau mal dan hak milik atau al-milik yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Ketawakalan kepada Allah seharusnya diwujudkan dalam kerja keras, sebab Allah tidak menurunkan rezekinya begitu saja dari langit. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu tidak berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Yang kedua, kegiatan produksi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya berbagai industri tersebut terdapat 12 macam yang menonjol, yaitu yang pertama, pembuatan senjata dan segala usaha dari besi. Yang kedua, perusahaan tenun menenun. Yang ketiga, perusahaan kayu dan pembuatan bangunan. Yang keempat, perusahaan meria dari kayu. Yang kelima, perusahaan perhiasan dan kosmetik. Yang keenam, arsitektur perumahan. Yang ketujuh, perusahaan alat timbangan. Yang kedelapan, pembuatan alat-alat terbaru. Yang kedelapan, pembuatan alat-alat berburu. Yang kesembilan, perusahaan perkapalan. Yang kesepuluh, pekerjaan kedokteran. Yang kesebelas, usaha penerjemahan buku. Dan yang terakhir, yang ke-12, usaha kesenian dan kebudayaan lainnya. Selanjutnya yang kelima, formulasi maslahah produsen. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, maslahah terdiri dari 2 komponen, yaitu manfaat fisik dan non-fisik, dan berkah. Yang kedua, rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. Yang kedua, adapun keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total atau total revenue atau TR dengan biaya totalitasnya atau total cost atau TC. Yang keempat, pada dasarnya berkah dan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Untuk mendapatkan berkah tersebut atau berkah revenue atau BR dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan berkah tersebut atau berkah cost atau BC. Selanjutnya yang kelima, maslahah bisa ditulis kembali menjadi misalkan M sama dengan TR dikurangi TC dikurangi BC. Selanjutnya yang keenam, nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khalifah dan adil. Secara lebih
Perinci nilai-nilai dalam produksi meliputi 10. Yang pertama, berwawasan jangka panjang. Yang kedua, menempati janji dan kontrak. Yang ketiga, memenuhi takaran ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegangan teguh pada kedisiplinan dinamis. Yang kelima, memulihkan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong uhuwah antara sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad. Yang kesembilan, adil dalam bertransaksi. Yang kesepuluh, memiliki wawasan sosial. Yang kesebelas, pembayaran upah tepat waktu dan layak. Yang kedua belas, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.